Ada dua hal menarik yang akan kita bahas di kesempatan video kali ini. Yang pertama terkait dengan benarkah ya jumlah penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun program sembako, target dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini berkurang. Dan juga untuk topik yang kedua yang perlu kita bahas adalah untuk hasil cek ya per hari ini, bahkan mulai kemarin ini ada beberapa informasi di grup penerima bantuan sosial adanya struk bukti penarikan ya, bukti katanya ini bantuan untuk entah itu PKH atau BPNT sudah cair ya sebesar Rp600.000. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan jumlah penerima bantuan sosial yang direncanakan ya ini akan menjadi target untuk penyaluran bansos untuk triwulan yang kedua, baik itu PKH maupun program sembako. Nah, kita ketahui bersama bahwa di laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, terutama di akun Instagram resmi ya yang sudah saya unggah di beberapa video sebelumnya. Ya, 2 video saya unggah langsung untuk pidato yang disampaikan oleh Menteri Sosial ya, Gus Menteri untuk Bapak Saifullah Yusuf. Di situ Menteri Sosial menyampaikan bahwa untuk penyaluran bansos triwulan yang kedua ini dimulai sejak tanggal 28 Mei. Dan yang perlu digarisbawahi di sini menjadi perhatian khusus terkait dengan jumlah penerima bantuan sosial di triwulan yang kedua. Nah, jika saya seringkali menyampaikan kepada Anda bahwa penerima bantuan sosial di Indonesia seluruhnya ini ada sekitar 18,8 juta KPM. Ya, yang tersebar yaitu 10 juta KPM untuk penerima bantuan PKH, ya untuk 10 jutanya. Lalu dengan total 18,8 juta KPM ini penerima bantuan program sembako. Nah, ketika kita lihat pengumuman tersebut, mungkin bagi Anda yang belum melihat ya penyampaian dari Menteri Sosial, silakan Anda kunjungi video saya sebelumnya. Di situ saya menyertakan link video terkait dengan paparan dari Mensos ya terkait dengan penyaluran bantuan PKH dan juga program sembako triwulan yang kedua. Di situ Anda bisa lihat captionnya. Nah, namun di sini saya menunjukkan kepada Anda terkait dengan caption video yang di-upload beberapa hari yang lalu ya. Nah, di sini terlihat jelas ya, bisa kita baca bersama, pemerintah mulai menyalurkan Bansos Triwulan 2 tahun 2025 untuk 16,5 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 10 triliun melalui program PKH dan BPNT. Oke, sesuai dengan arahan Presiden, penyaluran bansos kali ini menggunakan patokan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, didesain agar bantuan lebih tepat sasaran. Nah, ini ya terlihat jelas sekali dengan jumlah ini 16,5 juta dengan total anggaran 10 triliun. Artinya ketika kita melihat pada jumlah sebelumnya yang telah ditetapkan oleh ya sudah beberapa periode ya dari 16,5 dinaikkan lagi menjadi 18,5 juta. Artinya ketika jumlah sebelumnya adalah 18,5 juta KPM, maka otomatis di penyaluran triwulan yang kedua ini berkurang ya sebanyak 2 juta KPM menjadi 16,5 juta KPM. Untuk resminya ini apakah adalah kesalahan tekstual dari penulis yang ada di Instagram si Kemensos atau bagaimana? Kita sambil menunggu informasi resminya. Yang jelas jika mengacu pada jumlah 16,5 juta artinya berkurang drastis sekali yaitu 2 juta KPM. Dan juga Mensos menyampaikan bahwa dari total 16,5 juta tersebut ada 1,8 juta KPM yang digantikan ya, yang sudah dihapus dari kepesertaan Bansos, entah itu dari graduasi mandiri, entah itu dari mereka-mereka yang sudah tidak memiliki komponen ataupun mereka-mereka yang mungkin ya ada yang meninggal, ada yang tidak ditemukan dan lain sebagainya. Dan dari 1,8 juta yang dihapus ini digantikan oleh KPM baru sejumlah 1,8 juta dengan total akhirnya 16,5 juta KPM. Oke, seperti itu. Jadi selain kita lihat ada 2 juta yang berkurang dari total 18,5 juta, ada 1,8 juta yang digantikan untuk diganti yang baru sejumlah 1,8 juta KPM. Itu informasi yang perlu Anda ketahui. Lalu juga yang kedua terkait dengan adanya beberapa bukti ya di media sosial. Di sini saya tidak ingin apa ya, tujuan saya di sini tidak ingin mengajak Anda untuk cek segera ya seperti itu. Karena jika kita mengacu pada apa yang sudah diposting oleh Kementerian Sosial, penyaluran bantuan sosial untuk tahap yang kedua, triwulan kedua ini dilakukan dari tanggal 28 Mei dan ini untuk daerahnya memang hingga saat ini masih belum ada informasi dari rekan-rekan peneliti sosial pun juga sama. Apakah ini
hasil dari Kunker, Kementerian Sosial ke beberapa daerah lalu diadakan sampling untuk penyaluran bantuan atau seperti apa, kita masih minim mendapat informasi seperti itu. Namun jika Anda lihat di layar ya, saya tampilkan. Oke, di sini ada ya struk ini bolak-balik ya, berkali-kali sudah diunggah. Alhamdulillah kalau rezeki nggak kemana khusus PK Lansia Bank BRI Sumatera Utara. Oke, daerah Sumatera Utara untuk PK Lansia BRI. Di sini Rp600.000 ya, jumlahnya seperti itu. Jelas di Sitopo, Pematang Pasir, Jalan Pematang Pasir, N Mali Sitopo. Nah ini caption dari pengunggah. Lalu juga yang satunya ya, ini ya yang juga menjadi informasi dari Cirebon ya, 600.000 ketika cek tanggal 31 Mei 600.860. Nah, saya pribadi tidak bisa membenarkan apakah ini valid atau tidak karena memang bukti ini masih sangat minim, tapi jika melihat acuan dari informasi Kemensos bahwa tanggal 28 Mei ini sudah mulai, apakah ini artinya bertahap karena Menteri Sosial mengatakan bahwa penyaluran untuk triwulan kedua ini dilakukan serentak dan bertahap. Artinya berarti ya bertahap ya dari tanggal 28 dan seterusnya. Dan kita berharap semoga dari dua bukti struk ini menjadi kabar yang baik tentunya, ya ini dari struk BRI dan juga BNI. Semoga saja mulai besok ini segera ada kabar yang baik karena besok ini adalah hari efektif ya, dimulai tanggal 2 Juni. Semoga saja minggu ini ada kejelasan dan semoga sudah bisa masuk rekening. Dan juga SP2D terbit sehingga tanda tanya apakah saya lolos survei DTSN oleh pendamping sosial PKH atau tidak, ini menjadi pertanyaan yang tentunya bisa terjawab ketika SP2D sudah turun.